Bapak Muhammad Salamun di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran geografi. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu melaksanakan PSBB, stay at home, sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan, dan kita berdoa semoga wabah corona atau COVID-19 bisa segera tertangani dan hilang, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seperti sedia kala lagi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang iklim berdasarkan para tokoh. Dalam hal ini, selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas 3 orang tokoh yang mengklasifikasikan iklim berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Yang pertama adalah Jung Hoon, yang kedua adalah Oldeman, dan yang ketiga adalah Smith Ferguson. Kita bahas langsung yang pertama, yaitu Jung Hoon. Dari namanya mungkin banyak yang nebak bahwa dia ini orang Korea, padahal bukan ya. Jung Hoon ini adalah orang kebangsaan Belanda yang lahir di Jerman. Nama lengkapnya adalah Frans Wilhelm Jung Hoon. Dan Jung Hoon ini agak spesial untuk Indonesia, karena Jung Hoon itu ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk meneliti keadaan alam di Indonesia. Bahkan saat dia meninggal pun dia disemayamkan di Indonesia, yaitu di daerah Lembang, Desa Jayagiri. Di sana kalau kalian datang ke sana, di sana ada namanya Cagar Alam Jung Hoon yang patutlah untuk kita kunjungi. Baik, bagaimana dengan iklim Jung Hoon? Iklim Jung Hoon dibagi menjadi 4 bagian dengan berdasarkan ketinggian dan jenis tanaman di masing-masing ketinggian tersebut. Yang pertama adalah zona panas dengan ketinggian 0 sampai 600 meter, di mana suhu di daerah ini kisarannya 22 derajat Celcius sampai 26,3 derajat Celcius, di mana tanaman yang khas pada ketinggian ini adalah tanaman padi, kelapa. 2 ini adalah yang paling khas. Lalu ada tanaman palawija seperti jagung, ada juga tanaman tembakau dan tanaman karet serta tebu dan coklat. Di zona kedua adalah zona sedang, di mana suhu makin turun. Di sini kisaran 17,1 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Ketinggiannya 600 sampai 1500 meter. Tanaman yang khas di daerah ini adalah tanaman kopi. Bicara kopi, ini banyak siswa-siswa yang suka sama kopi, apalagi kalau lagi ngerjain tugas ya, kopi paste. Lalu tanaman yang kedua adalah kina. Nah, kina ini adalah tanaman yang spesial karena kina sendiri di Indonesia ditanam oleh Jung Hoon. Kina adalah tanaman asli dari Amerika Selatan, dan saat merebaknya COVID-19, kina ini menjadi tanaman yang cukup populer pada awalnya. Kenapa? Karena zat yang terkandung di tanaman kina, yaitu kloroquine fosfat, disinyalir mampu menghambat pertumbuhan dari virus corona. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan obat untuk virus corona bisa cepat ditemukan. Lalu tanaman berikutnya masih karet dan teh. Untuk zona ini mungkin yang paling khas adalah tanaman kopi dan kina. Lalu untuk selanjutnya makin tinggi, yaitu 1500 sampai 2500 meter, ada zona sejuk namanya. Suhu di sini 11,1 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Tanamannya yang khas di daerah ini adalah sayur-sayuran. Lalu ada pohon pinus atau hutan taiga. Lalu di daerah ini masih tumbuh tanaman kopi dan kina. Kita sama-sama tahu ya, kopi ada beberapa macam. Tadi selain kopi di daerah sedang yang termasuk kopi robusta, di daerah ini mungkin kopi arabica yang bisa tumbuh di daerah yang lebih tinggi. Lalu juga masih ada kina, karena tanaman kina ini mampu tumbuh di ketinggian 1050 meter sampai 1500 meter. Masuk ke zona terakhir, yaitu zona dingin. Zona dingin ini suhunya 6,2 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Ketinggiannya di atas 2500 meter. Dan di daerah ini tidak ada lagi tanaman budidaya, hanya ada tanaman lumut. Mungkin untuk beberapa gunung kita pernah mendengar ada tanaman yang namanya Edelweiss yang bisa tumbuh di daerah tersebut. Itu adalah pembagian iklim. Yang kedua adalah Oldeman ya. Tokoh ini sebenarnya terbilang baru di Indonesia. Beliau mengklasifikasikan iklim berdasarkan curah hujan di suatu tempat yang disangkut pautkan terhadap kebutuhan air akan tanaman pertanian. Sehingga sebelum masuk ke klasifikasi
Oldeman membagi jenis bulan menjadi 3, yaitu bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Diingatkan aja, bulan kering BK, bulan lembab BL, dan bulan basah BB. BK bau ketek, BB bau badan, BL bau lo. Yeah. Oke, bagaimana dengan BK, bulan kering? Bagi Oldeman, bulan kering adalah bulan dimana curah hujannya di bawah 100 mm per bulannya. Lalu bulan lembab adalah bulan dimana curah hujannya yaitu 100 sampai 200 mm. Sedangkan bulan basah yang dipakai oleh Oldeman, yang nanti untuk mengklasifikasikan iklim, adalah bulan dimana curah hujannya itu lebih dari 200 mm per bulan. Untuk selanjutnya, akhirnya Oldeman membagi iklim menjadi 5 tipe, yaitu tipe A, B, C, D, dan E. Untuk pembagian klasifikasi iklimnya, dia mengambil bulan basah yang berurutan. Artinya, jika ada bulan basah yang curah hujannya lebih dari 200 mm per bulan, lalu dia berurutan, misalkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, nah itu dihitung seluruhnya, berapa bulan basahnya. Nah, kita masuk klasifikasi yang pertama, yaitu yang tipe A, adalah klasifikasi iklim di mana curah hujan yang memiliki bulan basah berurutan selama 1 tahun itu ada 9 sampai 12 bulan, dan itu harus berurutan. Lalu tipe B adalah tipe iklim di mana dalam 1 tahun memiliki 7 sampai 9 bulan basah berurutan. Sedangkan tipe C adalah tipe di mana dalam 1 tahun terdapat 5 sampai 6 bulan basah berurutan. Tipe D itu memiliki 3 sampai 4 bulan basah berurutan, dan tipe E dia memiliki hanya 0 sampai 2 bulan basah berurutan, sehingga akan memiliki 3 karakter yang masing-masing terbentuk. Tipe A itu dikatakan Oldeman, pertanian bisa dilaksanakan sepanjang tahun, baik penanaman maupun panen bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Untuk tipe B, penanaman hanya bisa dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dan 2 kali panen pula. Untuk tipe C, penanaman bisa dilakukan 2 kali dan hanya 1 kali panen, 1 kalinya lagi dilakukan di tahun berikutnya. Untuk tipe D hanya bisa 1 kali tanam dan 1 kali panen. Dan untuk tipe E, kata Oldeman, jangan coba-coba untuk menanam tanaman pertanian jika irigasi tidak bagus, karena kemungkinan akan gagal. Itu klasifikasi menurut. Baik, yang ketiga adalah klasifikasi menurut Smith-Ferguson. Dia mengklasifikasikan iklim berdasarkan nilai Q, di mana nilai Q ini didapat dari jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Setelah nilai Q didapat, maka dicocokkan dengan tabel karakteristik iklim, di mana Smith-Ferguson ini membagi 8 tipe iklim dari A sampai H. Namun sebelumnya, lagi-lagi kita mendapatkan istilah bulan kering dan bulan basah, gitu ya, sama seperti Oldeman sebelumnya. Perbedaannya adalah untuk Smith-Ferguson, bulan kering itu hanya terdapat curah hujan di bawah 60 mm dalam 1 bulan. Untuk bulan lembab, curah hujannya dalam kisaran 60 sampai 100 mm sebulan, dan untuk bulan basah lebih dari 100 mm 1 bulannya. Nah, bulan lembabnya diabaikan, dicari berapa banyak bulan kering, lalu dibagi berapa banyak bulan basah, dapatlah nilai Q. Untuk nilai Q, kategori A itu adalah nilai Q 0 sampai 14,3. Jadi kalau dapat nilai Q kisaran 0 sampai 14,3, artinya ini adalah tipe A, di mana daerah ini adalah daerah yang sangat basah. Untuk tipe B, yaitu 14,3 sampai 33,3, artinya basah. Tipe C 33,3 sampai 60, artinya agak basah. Tipe D 60 sampai 100, artinya sedang. Tipe E 100 sampai 167, artinya agak kering. Tipe F 167 sampai 300, artinya kering. Tipe G 300 sampai 700, artinya sangat kering. Dan tipe H 700 sampai tidak terhingga, artinya daerah ini luar biasa kering. Nah, itu adalah pembagian iklim berdasarkan semi. Setelah memperhatikan penjelasan saya barusan, kita lanjut ke sesi latihan. Silakan Anda kerjakan soal berikut ini pada kertas lembar atau pada Microsoft Word, yang mana nanti jawabannya diupload di grup WhatsApp sekolah atau WhatsApp grup geografi.
Jika Anda ingin mencari literasi ataupun mencari sumber bacaan yang terkait dengan iklim, Anda semua bisa melihat di alamat web berikut ini ataupun juga alamat web berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.